biar Allah Roh Kudus bermanifestasi dan memberkati ibadah kami
dari mimbar maupun sampai ke belakang, boleh rasakan hadirat Tuhan, dan kehadiran maka ada kuasa dan mujizat terjadi di tengah kami Tuhan. Mengiringi setiap langkah jemaatmu, bahkan di tempat ini segala selamat, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita sehat, kita kuat, kita diberkati. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati dan kita pada pagi hari ini
yang begitu besar terhadap kita. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan dengan pujian Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Engkau
akan menyanyikan kembali pujian ini? Kami persilakan untuk maju ke depan. Menyayangi
Tuhan, kita memiliki Allah yang luar biasa, yang selalu menyayangi kita, tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa henti. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita, pendengaran kita pada pagi hari ini untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan angkat pujian, saat ini ku datang bersujud. Di hadapan
setiap nyanyian pujian kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan setiap nyanyian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati Ibu Dian yang sudah melayani dalam puji-pujian, berkati dalam keluarganya, dalam pekerjaannya Tuhan. Dia boleh semakin setia kepada-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menanyakan sebagai daripada firman Allah, sucikan hati kami, sucikan pendengaran kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami menerima firman-Mu. Sucikan ruangan ini Tuhan. Kami percaya setiap firman Allah yang akan kami dengar menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan, menjadi jawaban bagi setiap persoalan kami. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan untuk diisi dengan firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu Tuhan, layakkan kami supaya setiap firman Allah yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami semua. Terima kasih, kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, selamat kita bertemu, selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini. Kalau kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, Tuhan masih memberi kita waktu, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh membalas cintanya, membalas kasih-Nya yang sudah kita rasakan sepanjang 1 minggu. Kita masih boleh ada pada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini saya ingin berbicara tentang membuat hati Tuhan senang. Kita akan sama-sama membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kalau sudah, saya akan bacakan untuk kita semua. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian besar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Pada saat pagi hari ini saudara, jadi saya mengatakan tema membuat hati Tuhan senang. Pembacaan yang sudah kita baca tadi, ayat yang kita baca menjelaskan bahwa Rasul Paulus sedang mengingatkan kepada kita sebagai bangsa Israel saat ini, dikatakan bangsa Israel modern, bahwa nenek moyang kita pada saat itu dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, banyak hal yang tidak bisa kita contoh. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa kita ambil. Rasul Paulus ingin supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat 40 tahun mereka berada di padang gurun. 40 tahun bukan waktu yang sebentar, saudara. 40 tahun adalah waktu yang lama untuk bangsa Israel mengadakan perjalanan keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Sebenarnya tidak perlu waktu selama itu, tetapi ada beberapa hal, ada beberapa pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka harus melewati waktu yang begitu panjang. Tadi pada ayat yang pertama dikatakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut.
di bawah perlindungan awan. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka dipimpin, mereka dipandu oleh tiang awan dan tiang api yang menunjukkan jalan bagi mereka. Tiang awan yang membuat mereka teduh pada siang hari, tiang api yang memberi kehangatan dan memberi penerangan pada saat malam hari. Tiang awan dan tiang api adalah gambaran dari Tuhan Yesus yang memimpin bangsa Israel. Saudara, kalau saya jadi teringat beberapa hari yang lalu ya saudara, pada saat hari santri ya saudara, di sekolah kami mengadakan pawai keliling ya saudara. Tiba-tiba saya dipanggil oleh kepala sekolah, "Burun nanti yang mimpin ya." Saya tidak salah atau saya gitu, karena di sekolah kami itu ada 6 guru agama saudara, tapi saya yang disuruh mimpin pawai di depan saudara. Memimpin itu tidak mudah saudara. Ya, mungkin pada saat itu mudah dari sedang berolahraga di alam lihat saya jalan di depan. Memimpin pawai hari santri di sekolah saya juga tidak mudah. Saya harus mengarah di depan, saya harus membuka jalan di depan. Bangsa Israel sudah dipimpin sedemikian rupa oleh Tuhan. Tuhan sudah membuka jalan untuk mereka. Tuhan sudah memberi kehangatan kepada mereka. Tuhan sudah menjadi peneduh buat mereka. Tetapi masih banyak bangsa Israel yang tidak menurut kepada Tuhan saudara. Masih banyak dari orang-orang bangsa Israel yang pada akhirnya mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena perbuatan mereka. Saudara, pada ayat yang kelima kalau kita baca, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka. Bukan hanya sebagian besar, tetapi sebagian terbesar. Berarti yang bisa masuk ke tanah Kanaan hanya sebagian kecil, terkecil saja. Kalau kita bicara 100 orang, mungkin yang masuk ke tanah Kanaan hanya 5-10 orang. Lalu kemana sisanya? Kemana yang 99 orang atau 90 orang tadi? Mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu madu, tanah yang begitu subur. Tidak bisa karena kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Di sini kita bisa belajar bahwa ada orang-orang yang tidak diperkenankan oleh Tuhan karena hidup mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak diperkenankan itu berarti tidak layak, saudara. Tidak layak itu berarti sudah ada kesalahan yang fatal yang dilakukan, sehingga tidak diperkenankan untuk masuk ke tanah perjanjian. Apakah kita mau seperti sebagian terbesar itu yang tidak masuk ke tanah perjanjian, yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga? Tentu tidak, saudara. Seperti tema tadi saya katakan, membuat hati Tuhan senang itu tidak mudah. Menyenangkan hati Tuhan itu tidak mudah. Sepertinya mudah tetapi susah untuk dilakukan. Hal yang gampang, hal yang sangat mudah untuk kita menyenangkan hati Tuhan, kita berdoa pribadi kepada Tuhan. Susah untuk dilakukan. Membaca Alkitab sepertinya mudah dilakukan, tapi kalau sudah baca beberapa ayat ngantuk rasanya. Karena Alkitab hanya berupa tulisan kecil-kecil, apalagi yang sudah perlu kacamata sampai ngantuk-ngantuk. Tapi kalau baca cerita, karena bergambar berwarna itu sudah sudah hitam putih dan berwarna itu sudah cara kita memandangnya sudah berbeda. Mindset kita saja sudah menerimanya sudah berbeda. Sesuatu yang hitam putih itu membuat membosankan secara tanpa kita sadari, tapi yang berwarna itu
itu secara tidak langsung menarik kita, menyenangkan untuk mata kita. Jadi menyenangkan hati Tuhan itu sebenarnya gampang-gampang susah. Tetapi itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ini berkenan dan hidup sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang kedua, Mazmur pasal yang kedua kita baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur ayat yang kedua. Raja yang diurapi Tuhan, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Saudara, pada Mazmur pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini ada beberapa hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, menentang orang yang diurapi Tuhan. Siapa orang yang diurapi Tuhan? Tentu pada zaman itu orang-orang yang diurapi Tuhan adalah nabi-nabi. Pada saat perjanjian lama, nabi-nabi yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi raja-raja dunia dikatakan ingin melenyapkan mereka. Mereka bermufakat, berarti sudah terjadi musyawarah. Ya kan, mufakat, musyawarah untuk mufakat. Mereka sudah memutuskan untuk menentang orang-orang yang diurapi Tuhan. Yang kedua, ada pemberontakan di dalamnya. Berontak terhadap siapa? Terhadap Tuhan tentunya. Mereka menolak semua peraturan, mereka menolak semua perintah, mereka menolak semua yang dituliskan oleh Tuhan. Memberontak terhadap Tuhan. Yang ketiga, di dalamnya ada kecongkakan atau kesombongan. Karena raja-raja pada saat itu mereka merasa orang yang paling bisa, mereka merasa orang yang paling pintar, mereka merasa orang yang paling benar. Jadi mereka merasa bisa mengatur Tuhan. Dan yang keempat, di situ ada kebodohan. Kenapa ada kebodohan? Mereka kan merasa pintar, mereka bodoh karena mereka tidak setia, mereka tidak menurut kepada firman Tuhan. Bodoh. Apakah kita mau menjadi seperti raja-raja itu, saudara? Tidak. Saya, saudara, setiap kali Bapak Gembala menyuruh, kamu nanti firman, saya takut, saudara. Saya suka bilang sama suami, aku firman apa ya Pak? Bingung. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang baik pada Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang rendah hati, yang tidak sombong. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang pintar, orang yang pandai. Dalam artian kita selalu melakukan firman-Nya, kita mendengar firman-Nya. Karena pada dasarnya, saudara, semua ilmu yang ada di dunia ini, semua kepintaran yang ada saat ini, semuanya berasal dari Alkitab. Tanpa firman Tuhan, tidak ada orang yang pintar. Tanpa Tuhan, tidak ada IQ yang tertinggi. Orang pintar, profesor, insinyur, tidak ada. Kalau Tuhan tidak menghendaki, semua itu dalam kendali Tuhan. Semuanya itu di dalam kehendak Tuhan. Kita kembali di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Satu Korintus 10 ayat yang ke-6 dikatakan, semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah
Jadi saudara, bangsa Israel itu menjadi contoh yang tidak baik buat kita. Dikatakan bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Iya, bangsa Israel memang umat pilihan Allah. Tetapi apa artinya dikatakan pilihan kalau perilaku mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan? Sama dengan tong kosong yang nyaring bunyinya. Pilihan. Tapi kalau nggak dipilih, ya buat apa? Jangan sampai saudara kita menjadi seperti bangsa Israel. Dikatakan bangsa Israel sebagai contoh. Saya mengambil kata-kata contoh dalam bahasa Yunani, ditulis dengan kata-kata tupos, sudah ada ya saudara. Kata-kata tupos ini mempunyai arti teladan. Sedangkan teladan mempunyai arti perilaku yang baik yang harus atau wajib ditiru. Itu adalah kata-kata teladan. Tetapi teladan yang bangsa Israel contohkan kepada kita, perilaku yang bangsa Israel contohkan kepada kita, tidak bisa kita contoh karena begitu banyak hal yang mereka lakukan. Pada saat mereka 40 tahun berada di padang gurun, pola hidup bangsa Israel sangat tidak boleh dicontoh. Yang pertama, pada ayat yang ke-6 tadi. Pada ayat yang ke-6 tadi dikatakan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dalam arti bangsa Israel menginginkan hal-hal yang kepuasan hawa nafsu, saudara. Kita buka di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Bilangan 11 ayat yang ke-4 sampai 7 dikatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdola. Bangsa Israel masih teringat pada saat mereka berada di tanah Mesir. Mereka teringat kepada daging yang mereka tidak usah beli. Padahal pada saat itu Tuhan sudah menyediakan mana. Mana artinya bisa kita artikan seperti roti kehidupan buat kita pada saat itu, saudara. Apa? Firman Tuhan. Mana yang mengenyangkan bagi bangsa Israel, mana yang menyehatkan bagi bangsa Israel. Tetapi mereka melihat bentuknya, mereka melihat ya pato ini tidak kayak daging, tidak kayak ikan yang kita makan pada saat kita di tanah Mesir. Padahal sebenarnya nilai gizinya lebih besar daripada daging. Seringkali saudara, orang menganggap remeh firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Cuma tulisan tok, cuma. Tetapi kalau kita benar-benar meresapi firman Tuhan, kita menerima firman Tuhan itu dengan sepenuh hati, kita melakukan firman-Nya, kita simpan di dalam hati kita. Firman itu akan hidup, firman itu yang menghidupi rohani kita, firman itu yang akan memberkati rohani dan jasmani kita, saudara. Karena mana itu firman ini adalah firman yang hidup, yang dituliskan oleh Allah sendiri.
seperti bangsa Israel yang membanding-bandingkan pada saat mereka masih di tanah Mesir. Jangan kita membanding-bandingkan pada saat hidup kita masih pada masa jahiliyah, pada saat kita belum percaya kepada Tuhan, dengan pada saat kita percaya kepada Tuhan. Terkadang ada orang yang berpikir, aku semakin setia, pencobaan ujianku semakin banyak. Dulu sebelum aku setia, enak rasanya. Sekarang aku semakin dekat sama Tuhan. Gak seperti itu, saudara. Seperti pelangi sehabis hujan, itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Seringkali saya katakan di kaum wanita, kalau saya firman Tuhan, mungkin Tuhan izinkan sepertinya bertubi-tubi ujian Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi setiap ujian itu ada nilainya. Setiap ujian yang Tuhan izinkan itu kita naik kelas. Semakin berat ujian yang kita terima, semakin tinggi kita naik kelas. Semakin dekat kita kepada Tuhan. Dan semakin besar berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada amin, saudara. Jadi memang Tuhan izinkan. Memang Tuhan izinkan. Tetapi di balik ujian Tuhan tidak akan melepaskan tangan kita sendiri. Dia selalu memegang tangan kita. Dia selalu memberi jalan keluar kepada kita. Tidak pernah dia memberi jalan buntu buat kita. Tidak. Sekarang kalau saya lihatkan buntu itu ya buntu beneran ya, saudara. Biasanya yang di depan dekatnya toko Merapi itu masih ada jalan dibuka. Sekarang buntu beneran, buntu sesuai namanya buntu. Tidak bisa keluar kemana-mana. Tapi Tuhan gak seperti itu ya, saudara. Sepertinya di ujung jalannya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Tetapi di ujung sana ada janji Tuhan yang indah sudah menunggu kita. Yang kedua, pola hidup dari bangsa Israel yang tidak patut kita contoh, yaitu mereka menyembah berhala. Pada ayat yang ke-7 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Tentu kita tahu bagaimana kisah bangsa Israel yang membuat berhala. Pada saat Musa naik ke gunung Sinai dan dia lama sekali tidak kembali-kembali, yang membuat bangsa Israel habis kesabarannya, membuat bangsa Israel berulah dan terbuatlah sebuah patung lembu emas untuk disembah. Patung lembu emas sebagai pengganti dari Tuhan. Ketidaksabaran dari bangsa Israel membuat mereka menjadi penyembah berhala. Saudara, apakah kita tidak sabar menanti janji Tuhan? Mungkin sampai saat ini masih ada doa yang belum dijawab. Mungkin Tuhan masih mengizinkan kita berlinang air mata. Mungkin Tuhan masih mengizinkan kita memakai lutut kita berdoa. Mungkin Tuhan masih memakai tangan kita supaya kita angkat tangan memohon kepada Tuhan. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Ada waktu yang cepat, ada waktu yang Tuhan izinkan. Mungkin berbulan-bulan, mungkin sekian tahun, mungkin. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Tuhan tidak pernah terlambat. Karena apa? Tuhan masih ingin kita mempersiapkan segala sesuatu. Kalau Tuhan, nanti doamu tak jawab. Kalau kita belum siap menerima,
Tuhan akan memberikan janji. Jadi Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Tuhan ingin kita mempersiapkan diri kita menerima berkat yang Dia sudah janjikan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi bangsa Israel yang kurang sabar. Yang ketiga, bangsa Israel bersungut-sungut pada ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka binasa oleh malaikat maut. Persungutan adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Bersungut-sungut itu bagaimana, saudara? Biasanya anak kecil kalau habis dimarahin mamanya, jangankan anak kecil, anak yang sudah besar sekalipun, gak usah dimarahin, diingatkan saja, pasti jalan keluar sama gitu. Ya Pak ya saudara, ya kan, jangan nanti keluar dari kamar atau ya mikir dari hadapan kita, pasti mulutnya pasti itu momen itu bersungut-sungut, saudara. Kalau bahasa gampangnya itu ngomel, ngedumel. Bangsa Israel bersungut-sungut, mereka kurang bersyukur dengan berkat yang mereka terima. Kurang bersyukur apa kita, saudara? Tuhan memberi kita hidup, Tuhan mengembalikan nafas hidup kita setiap pagi. Bersyukur. Kita masih bisa makan, bersyukur. Dan kita masih bisa beribadah, bersyukur. Kita masih diberi oleh Tuhan waktu untuk menikmati berkat-Nya, itu bersyukur, saudara. Banyak orang yang kurang bersyukur dengan berkat yang Tuhan terima. Rasanya masih kurang. Beberapa waktu ini kalau saya lihat ya, di TikTok itu, saudara, banyak sekali berseliwerannya uang ditumpuk-tumpuk. Ternyata jumlahnya sekian triliun, itu diambil, disita dari orang-orang yang tidak bersyukur. Mereka merasa kurang dengan apa yang mereka punya. Sekecil apapun, sesedikit apapun berkat yang kita terima, tapi kalau kita menerimanya dengan rasa syukur, rasanya berlebihan, ya saudara? Iya. Tapi kalau kita terima banyak, kok semuanya sih kurang. Tapi sebagai anak Tuhan, saya percaya jemaat yang ada di tempat ini semuanya selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang keempat, tidak percaya kepada janji Tuhan. Pada ayat yang ke-9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Tidak percaya kepada janjinya Tuhan, menganggap rencana Tuhan itu salah. Mungkin terkadang, saudara, Tuhan memberi jawaban kepada kita itu tidak sesuai ekspektasi. Ini bahasa kerennya seperti itu ya. Tidak sesuai dengan yang terlintas di pikiran kita. Loh, kok kayak ngono? Waduh, aku padahal pengennya kayak gini, tapi kok seperti itu. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Nanti kalau kita minta A, tapi kita terimanya B. Kalau kita terimanya A, mungkin ada hal-hal yang akan terjadi. Tuhan tahu yang terbaik buat kita, saudara. Rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11, bukan ayat yang asing buat kita, saudara. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan
saudara, jadi rencana Tuhan buat kita adalah rancangan apa? Tadi kita baca rancangan hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah memberi janji kosong. Tuhan tidak pernah memberi harapan yang nol, saudara. Tetapi Dia menjanjikan hari depan yang penuh dengan harapan. Dia adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Dia adalah satu-satunya pribadi tempat kita berharap. Dia adalah satu-satunya janji yang memberi hadiah yang terindah buat kita. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang tidak percaya kepada janji Tuhan. Mereka berpikiran, apa benar toh nanti di tanah Kanaan itu seperti ini, seperti yang dikatakan. Galau, bahasa sekarangnya galau, tidak percaya dengan firman yang disampaikan melalui Musa. Mereka tidak percaya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai bangsa Israel zaman modern, kita sudah melihat contoh bangsa Israel yang dikatakan umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang seharusnya menjadi warisan buat mereka. Tanah perjanjian yang subur, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, mereka tidak bisa menikmati. Kita sebagai bangsa Israel pada saat ini, mari kita menjadikan contoh mereka supaya kita bisa masuk ke tanah perjanjian, yaitu surga yang mulia. Kita bisa menikmati susu dan madu, kita bisa menikmati sukacita besar bersama-sama dengan Tuhan dan seluruh malaikat yang di surga. Saudara, Yeremia 29 ayat yang ke-11 mempunyai beberapa makna. Yang pertama, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Yang kedua, ada harapan di dalam penderitaan atau ada harapan di balik penderitaan. Yang ketiga, ayat ini mendorong kita untuk selalu percaya, untuk selalu beriman kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ada sukacita di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Kita mengimani bahwa janji Tuhan iya dan amin. Harapan yang Dia berikan kepada kita adalah harapan yang penuh dengan sukacita. Mari kita mau belajar bersama-sama dari contoh-contoh yang sudah kita sama-sama belajar tadi, ya, supaya kita tidak menjadi seperti bangsa Israel. Kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena pada akhirnya kita tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, tanah perjanjian, tanah Kanaan, surga yang mulia adalah tempat tinggal kita selama-lamanya. Haleluya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, pemain musik. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau selalu senangkan hati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
menerima berkat firman yang begitu indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus-Mu meneruskan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan, untuk kami bisa melakukan segala firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Hidup kami penuh dengan pelanggaran ya Tuhan, seperti apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Umat yang begitu Engkau kasihi, menyakitkan hati Engkau ya Tuhan, melakukan banyak pelanggaran. Demikian hidup kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk menjalankan firman. Mohon ampun atas segala kelemahan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu begitu memperingatkan para kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala firman-Mu. Roh Kudus-Mu teruskan dalam hati kami. Kami bersyukur. Ampuni kami ya Tuhan atas segala pelanggaran kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau mengasihi. Terima kasih. Tidak kata apa Engkau mengasihi. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Roh Kudus-Mu meneruskan Engkau sudah memberikan berkat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Firman-Mu telah kami terima ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati kehidupannya dalam pekerjaannya, pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Demikian Bapak Gembala kami dan seluruh atau keluarga di tempat ini. Dalam pelayanannya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami pulang membawa berkat firman yang begitu indah. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila pekerjaan yang menjadi berkat, kelancaran untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita akan angkat pujian besar dan perkasa Allah kita. Jiwa
karena Tuhan sudah menyenangkan hati kami. Kesenangan daripada Tuhan, kesenangan yang tidak bisa dinilai dengan apapun, karena begitu besar harganya keselamatan dalam hidup kami. Oh Tuhan, sukacita damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia, tetapi Tuhan anugerahkan kepada kami. Biar kami menyenangkan hati Tuhan, sebagaimana kami sudah dengar, kami baca firman Allah. Bangsa Israel, bangsa yang kemudian tidak menyenangkan hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan, sebab itu sebagian besar mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Oh Tuhan, karena mereka memperbudak dirinya dengan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Terima kasih pagi ini Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami Tuhan sudah diberkati dengan segala berkat dari surga, baik berkat-berkat rohani, tetap juga berkat-berkat secara jasmani dalam kehidupan kami semua. Haleluya, terima mereka yang tidak hadir, teman mereka semua Tuhan. Kehadiran hidup ini dalam setiap ibadah adalah Tuhan kehendak daripada Tuhan, supaya kami setia dalam mengiring Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua berkat-berkat-Mu dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bekerja, dalam tugas-tugas anak-anak-Mu semua. Haleluya, dalam segala hal berkat Tuhan menyertai mereka, bahkan juga dalam semua aktivitasnya di rumah, di luar rumah, di kendaraan darat, di udara, di segala tempat. Kami percaya Tuhan menyertai, menjaga, melindungi, dan memberkati semua. Bahkan yang masih Tuhan berkutat di dalam Tuhan masa belajar mereka, Tuhan dari belajar masa kuliah, percaya Tuhan juga menyertai mereka dapat menyelesaikan masa belajar, masa kuliah mereka dengan baik, dan Tuhan menyediakan semua yang diperlukan. Haleluya, kami percaya sebab Tuhan kami berjanji di dalam kesetiaan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Bahkan keluarga-keluarga anak-anak yang lain yang ada jauh, yang tidak terjangkau Tuhan. Oh Tuhan, karena di luar jangkauan daripada mata kami, tetapi Tuhan melihat mereka di mana mereka berada. Bahkan mereka semua yang sudah lanjut usia, kami juga selalu berdoa, bukan hanya di mimbar ini. Pada waktu kami berdoa, oh Tuhan, kepada Tuhan kami selalu bawa mereka dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar anak-anak pulang serta pimpin tibakan dalam sejahtera Allah, kami akan kembali dalam ibadah kami menerima berkat kembali. Bapa, terima kasih. Haleluya.
Makasih Tuhan sebentar anak pulang, pimpin sertai dimakan di rumah dalam sejahtera. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah di dalam anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih-Nya dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di dalam dan oleh persekutuan Allah Roh Kudus, hiburan penyertaan-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Kami sudah menerima semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkat dan yakin.